Setelah jalani proses siraman dan akad, Al-Ghazali dan Alisa tinggal melewati satu prosesi lagi untuk menyelesaikan rangkaian pernikahan mereka pada 19 Juni 2025. Sebuah acara megah ngunduh mantu berkonsep Javanese Royal Wedding yang disiapkan Ahmad Dhani sudah siap diselenggarakan. Segala persiapan menuju hajatan akbarnya itu pun sudah dikebut proses finalisasinya. Sebagai yang punya komando acara, Ahmad Dhani menyempatkan diri untuk memantau langsung persiapan hajatan mewahnya yang bakal berlangsung di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan. Dia menegaskan jika acara ngunduh mantu pernikahan Al dan Alisa kemungkinan bakal jadi hajatan termegah sepanjang sejarah. Beginilah suasana dari venue acara unduh mantu Al-Ghazali. Luar biasa nih, bisa terlihat megah. Dan di sana ada Mas Dhani, Ahmad Dhani yang memang setengah mensurvei keadaan dari venue-nya sendiri. Selamat sore, Pak De. Pak De, sore. Temanya Royal Javanese Lagi ngomong prank Wedding. Javanese Royal Wedding. Japanese. Kayaknya bakal termegah sepanjang masa deh kayaknya. Kayaknya ya. Menurut penerawangan saya sih. Spill dong, Pak. Jadi ya dari siraman, akad, resepsi akad, nah ini puncaknya lah, malam puncaknya. Malam puncak. Dalam acara ngunduh mantu, Ahmad Dhani menggabungkan unsur budaya Jawa dalam satu acara. Dalam lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi yang jadi venue acara, akan dibangun beberapa joglo dengan material kayu jati asli yang didatangkan langsung dari daerah untuk menjaga sisi autentiknya. Selain itu, akan ada sebuah panggung kecil yang bakal ditempati seniman-seniman tradisional dan sebuah panggung berukuran besar yang bakal jadi lokasi sejumlah pengisi acara tampil bernyanyi di acara tersebut. Ada reok juga Reok Ponorogo. Ada pewayangan nggak, Pak De? Enggak ada. Oh, nggak ada. Itu nanti di situ nanti yang gamelan-gamelan di situ. Kan tamu-tamu disambut dengan reok. Sama di sini ada gamelan karawitan, gamelan. Jadi saya 20 penari dari keraton. 20 penari dari Dewa itu ada 5 penyanyi. Waduh. Jas Konserto, Dino Jelusik, Elo, Firza dan Ari Lasso. Selain Dewa, siapa lagi Pak De yang akan nyanyi? Ada Reza Artamevia, ada Apa, De? Hanindia. Semua anggota Dewa pakai baju Jawa semuanya. Tamu pun dress code-nya baju Jawa. Baju Jawa libatkan. Nggak tahu nih, Once Al yang minta. Oh, alibat. Kalau Al yang minta pasti Once mau. Spektakuler sih kayaknya akan gede sih karena ada Dewa, akan juga kaget tiba-tiba disuruh ayah manggung, disuruh ayah take drum, akan banyak kejutan sih. Dewa 19 featuring Firza, Elo, Ari Lasso, Dino Jelusik dan nama besar seperti kayak Ari Lasso, Once nanti akan mengisi juga mewarnai di Ngunduh Mantu sendiri, Ngunduh Mantu. Ya kan Al kan penggemar Dewa. Yang benar Dewa. Dan ada orkestra 70 orang pemain. Dan aku jujur pengen datang banget karena bayangin nikah ngundang Dewa 19. Wow, keren banget ya. Tapi ya aku pengen kalau diundang pasti insya Allah kita datang gitu. Tapi aku doakan semoga lancar semuanya, kedua mempelai lancar-lancar sampai hari H dan baik-baik semua. Amin. Untuk mempersiapkan acara megah ngunduh mantu putra mahkotanya, Ahmad Dhani mengaku tak membuka endorsement. Seluruh biaya yang disebutnya hampir senilai harga sebuah mobil mewah keluaran Inggris itu disebutnya merupakan biaya yang disiapkannya sendiri untuk menyambut Alisa sebagai anggota keluarga baru. Dia kan anaknya Ahmad Dhani. Mungkin ada permintaan. Putra mahkota. Putra mahkota begitu. Juga putra mahkota kan.
Kalau L dia nggak mau ada pembantu. Ribet katanya. Mau yang simple berarti. Iya, yang ribet katanya. Berarti Kalau Dul malah pengennya di masjid aja katanya. Berarti untuk acara semalam yang resepsi Alhamdulillah ya. Kalau nggak habis mau kami duitnya. Kalau semuanya mau kayak gini. Selain pesta meriah, yang kemudian menarik dari acara ngunduh mantu Al-Ghazali dan Alisa adalah keinginan Ahmad Dhani untuk didampingi sang mantan istri, Maya Estianty, di pelaminan. Bahkan, untuk mewujudkan hal itu, Dhani mengaku sudah meminta pada Irwan Musri dan Al-Ghazali untuk membujuk Maya hadir dalam acara tersebut. Dhani juga menegaskan tak akan melibatkan Mulan Jamila jika Maya bersedia jadi pendampingnya di pelaminan. Ya harus datang lah, masa nggak datang? Berarti jadi bertiga ya Pak De, Bunda Maya, Mami Mulan sama Pak De di pelaminan. Ya insya Allah ya. Nah saya kemarin sudah bilang sudah diskusi sama Irwan Musri. Irwan Musri kan ke Amerika, tapi dia berharap Maya datang ke tanggal 19. Nah, kita sudah sepakat nanti yang di pelaminan itu saya dan Maya. Tidak ada Mulan Jamila, tidak ada Irwan Musri. Mudah-mudahan Maya, ya Al sedang membicarakan Maya. Irwan Musri juga membicarakan Maya. Iya harusnya ya, itu tawaran dari saya dan disetujui oleh Irwan Musri dan itu diharapkan oleh Al-Ghazali. Oke, ya. Dan ternyata Mbak Mulan juga nggak keberatan kalau di pelaminan itu hanya ada saya dan Maya. Dan itu mungkin baik buat Al juga. Mudah-mudahan Al ngomong ke bundanya, mudah-mudahan bundanya. Lengkap nih, ada ayah, ada bunda juga. Ya tentunya senang campur haru juga ya, maksudnya akan ada momen lagi ayah sama bunda lagi. Sebagai anak tentunya senang juga ya, tapi ini kan rangkaian nikahan, fokusnya bukan ke sana, kita fokusnya lebih ke Al dan Alisanya. Harapan Ahmad Dhani agar Maya Estianty bisa ikut serta dalam acara ngunduh mantu yang dibuatnya memang sudah diutarakan sejak lama. Namun, kala itu Ahmad Dhani sempat berniat untuk menyandingkan Maya dan Mulan dalam satu pelaminan. Hal itu pun sontak menuai banyak kecaman dari warganet. Di sisi lain, perang dingin Ahmad Dhani dan Maya sepertinya sudah melunak saat momen siraman dan akad nikah Al-Ghazali. Dalam beberapa momen, mereka berdua terlihat mau menurunkan egonya masing-masing untuk kebahagiaan sang putra. Hal itu pun lantas mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Dan semuanya kelihatan gembira. Yang pasti sih Mbak Maya hadir, Bulan juga hadir. Walaupun saya nggak terlalu begitu memperhatikan keduanya ya. Saya hanya konsentrasi pada tugas saya. Berteman baik kok tadi sapa-sapaan kita meja sebelahan waktu makan. Yang paling bikin saya bahagia dan haru adalah saya juga seorang ibu, Bunda Maya juga seorang ibu. Jadi waktu meeting itu sama sekali tidak ada kalimat ucapan apapun yang menceritakan tentang masa yang telah berlalu. Semuanya rasa syukur dan menjadi untayan doa supaya anaknya nanti lancar sampai kakek nenek dan sampai maut memisahkan kayak gitu ya. dua pasang manusia berbahagia, anaknya kami. Insya Allah. Tapi suasananya sangat akrab, sangat kekeluargaan, sangat guyup. Itu yang saya bahagia banget. Ngeliat Maya dengan pasangan suaminya, Dhani dengan pasangan istrinya, semua bersatu demi anak tercinta. Saya sih melihatnya pada waktu kemudian harus berbagi tempat dan sebagainya mungkin tidak nyaman, tapi kemudian mungkin ada negosiasi, dibuat satu situasi di mana tidak usah berdampingan dalam kaitannya ada di pelaminan dan sebagainya, maka kemungkinan hal itu membuat dia cukup nyaman. Ini kan masalahnya nyaman dan tidak nyamannya. Kalau dia merasa tidak nyaman, maka dia tidak akan mau melakukan untuk sampai hadir di situasi itu. Tetapi begitu dia merasa nyaman, dia nggak digantikan posisinya oleh siapapun, mereka bisa berdampingan antara si bunda dengan suaminya, si bapak dengan istrinya. Jadi mungkin itu menjadi sesuatu hal yang kemudian bisa diterima. Mungkin juga ada peran anak yang untuk kemudian mencari titik tengah, negosiasi dengan kedua belah pihak gitu kan. Karena kan sebetulnya memang
kalau pernikahan seorang anak itu kan nggak diharapkan berkali-kali seumur hidup, tapi sekali, maka ada kalanya mungkin itu yang kemudian bikin ketegangan dibandingkan dengan satu nilai yang luar biasa yang akan dialami pada saat itu kemudian bisa jadi berubah untuk membantu untuk dirinya merasa nyaman, maka dicari titik tengah lah mungkin dalam situasi itu gitu. Tapi yang jelas yang dicari bukan hanya menurunkan ego, tetapi bagi anaknya juga yang diinginkan anak, kehadiran ibu dan ayahnya itu ada, dan juga bagi orang yang datang yaitu si ibunya itu tidak merasa terintimidasi, disudutkan dan sebagainya, sehingga dengan adanya model yang berbeda dalam cara penataan duduk dan sebagainya, mungkin itu yang membuat yang bersangkutan merasa menjadi oke, saya lebih oke lah dalam keadaan ini dan bisa menerima gitu. Lantas, apakah harapan Ahmad Dhani dan Al-Ghazali yang ingin Maya Estianty ikut serta dalam acara ngunduh mantu akan terwujud? Menarik untuk dinantikan momen tersebut di tanggal 19 Juni nanti.